Dapat info guys, ini valid ya Pak? Bener, pasti kan fix ya? Dapat info bahwa jembatan ikonik ini akan dibongkar guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, halo Indonesia, halo guys. Jumpa lagi di channel Dian Kelana, channel yang kontennya tidak jelas tapi yang jelas ada kontennya. Hari ini saya sudah pindah lokasi. Saya di Tambun Utara guys, tepatnya normalisasi Kali Gabus, dan berada di sisi timur, paling timur ujung Turabeton yang sudah diselesaikan. Jadi hari ini sore sekitar jam 4 ini ada proses, masih berlangsung proses bekisting guys di area sana. Jadi proses ini sekitar 98% mungkin lah, perkiraannya begitu. Yuk kita lihat seberapa prosentasenya. Nah itu adalah ujung Turabeton guys, sudah terpotong rapi. Dan ini proses pembuatan bekisting udah sampai sini guys. Ini masih prepare buat papan yang akan dibuat kolom untuk pengecoran. Tuh guys, sudah berapa meter guys kira-kira tuh guys. Nah itu pembesian sudah sampai situ. Perkiraan sudah 98% kemungkinan ini guys. Untuk proses bekisting kita akan bergerak ke depan lagi. Yuk ikutin terus guys. Nah sudah sampai sini guys, 98%. Estimasi aja udah. Untuk sebelah sini sudah jadi, tinggal tahap pengecoran. Nah sini sudah dilepas guys, bekisting sudah dilepas pas di jembatan unik. Dan di sini pun juga sudah dilepas bekistingnya, sudah berbentuk kayak beam-beam, dan itu tampak menyeruak sisa-sisa besi yang digunakan nanti untuk penurapan dengan batu kali guys. Terlihat mobil molen ini mau berhenti di mana nih? Kita pantau dulu guys, mobil molen ini mau kemana nih? Apakah keluar tol? Soalnya di sana tuh sudah selesai loh guys, tidak ada pengecoran. Berarti mau menuju kemari kayaknya ini. Berhenti di manakah dia? Apakah keluar lewat tol? Nah, melihat posisinya kayaknya ke kanan. Wah, bener guys. Berarti akan ada pengecoran. Nah, dia ke kanan guys. Oke, kita akan bergerak ke situ, ke tempat pengecoran. Cekiprot. Nah, sudah sampai nih guys. Ada proses pengecoran di sini. Wah, dia lagi. Lur hadir, siap. Widih. Siapa namanya? Hartoyo, Bos. Hartoyo. Nih Pak KDM nih. Hartoyo, pekerja asal Blora, Jawa Tengah, Cepu. Oke, masuk. Anjole. Bandung, mana Bandung? Bandung, mana Bandung? Budak, barudak, barudak. Oke.
Bandung sadaya. Bandungnya. Baru udah Bandung teh ya. Nah, ini alat untuk mengalirkan semen menuju papan begisting. Kemungkinan kurang panjang ini papannya. Apakah truknya yang akan minggir? Nyampe enggak itu? Kita lihat saja. Nyampe guys ternyata. Nih. Dian Kelana. Dian Kelana. Ya. Subscribe. Iya, masuk YouTube terus nih. Halo. Istri. Ora kangen apa? Diikat dulu, guys. Biar semen mengalir lancar agar tidak jatuh. Alat tempur disiapkan, sekop, pacul. Nanti di ujung sisi barat guys, itu ada proses pemerataan tanah. Namun untuk hari ini fokus kemari aja dulu. Proses pengecoran dimana ini sudah hampir, kalau dari sini mungkin ya 96 dah, 96%. Perkiraan aja guys. Ini beberapa alat yang akan disiapkan tuh. Pacul, ember, palu. Nah, ini ada vibrator. Nah, ini katanya energen ini. Nah, mantap tuh kalau diminum, buat ininya, jangan buat mesinnya, buat orangnya tuh. Doping. Sudah berputar guys. Akan segera keluar nanti pengecoran semennya. Ini adalah proses finishing nih ya. Perapian dirapi-rapikan. Mana nih? Belum mengalir ini semennya nih. Diganjal dulu. Biar tidak lari kemana-mana, biar stabil. Ini perkiraan nih kalau udah sampai sini kayak bim-bim ini udah berapa persen ini? Yang udah? Paling 1% saya keluar bos. Ya paling 96 ya kali ya? Iya. 96% ya? Ya, paling 2 hari lagi itu nyampe kok. 2 hari lagi kelar. Kalau nggak hujan. Hah? Kalau nggak hujan. Ya kalau nggak hujan. Ya, kalau hujan ya hujan. tinggal dikit lagi. Nah itu guys, bentar lagi akan bentar lagi akan keluar. Jadi prosesnya dibasahin dulu agar aliran semennya nanti licin guys, cepat turun.
Wah, cipratan dah. Resiko. Nih, tuh guys. Kocor-kocor. Langsung disambit. Dorong-dorong. Tuh. Gercep guys. Didorong-dorong biar cepet. Soalnya alirannya cuma gitu doang, dan tret. Langsung diisi ke bagian-bagian yang kosong. Nanti setelah penuh akan bergerak ke sana. Akan dibagi beberapa orang untuk masing-masing tugasnya. Satu bagian pengaliran coran semen. Ntar setelah ini akan dipadatkan menggunakan vibrator. Itu satu kolom sudah full. 2 kolom, artinya sebentar lagi akan dipindah. Kita lihat apakah akan dipindah. Dan benar saja. Dua baris. Nah, ya kan guys. Nah ini ada petugas khusus vibrator yang berfungsi untuk memadatkan coran semen agar terisi di semua sisi, tidak ada yang kopong. Nah, untuk yang terakhir ini bagian perapian ini, finishing. Merapikan, diaduk-aduk, dilepo lah guys istilahnya. Wih, samping loh guys. Dan dirapikan. Dan aliran semen sudah berdatangan lagi untuk mengisi kolom berikutnya. Ini satu truk molen berapa meter? 36 meter. Lumayan ya ke sana ya. Lebar capping beam berapa ini? Ya. 55. Lebar 55, tinggi 40. Tinggi 40 guys, lebar 55. Kemarin perkiraan saya tuh lebar 60. Ya beda 5 cm guys. Karena pengukurannya berdasarkan ukuran mata aja guys, tidak menggunakan meteran saya. Kalau ini langsung menanyakan langsung dengan pekerjanya. Info, satu truk molen
Pengecoran ini mampu untuk menutup atau mengalirkan semen sejauh jarak 36 meter. Nah, untuk ya di area sini guys, area sisi timur atau sisi akhir pura beton yang sekarang ada proses pengecoran, tidak terlihat konten kreator satupun yang meliput, dikarenakan kemungkinan konten kreator fokusnya ke sisi barat atau pemerataan tanah guys. Sudah bergeser, apakah truknya akan maju? Karena itu kemiringannya sudah tidak memungkinkan guys untuk tekuk lagi, harusnya maju truknya nih. Nah, betul dugaan saya. Tuh guys. Nah, jadi nanti untuk pemindahan ke sana tuh truknya yang portable, artinya truknya pindah. Fleksibel kok portable, truknya fleksibel, tapi portable juga bener sih. Tuh guys, langsung proses perapian nih. Yang terakhir ini bagian perapian. Yang ini mengisi perataan agar rata, yang menggunakan vibrator sebagai pemadatan. Dan 2 orang lagi bekerja untuk mengalirkan coran semen ke kolom-kolom. Nah, ini ada satu pekerja yang bertugas merapikan guys, capping beam agar terlihat rapi. Di sini nanti diturap batu kali nggak bang? Enggak. Mentok sama ini. Jembatan nggak dibongkar nggak? Jembatan dipasang batu kali, ini jalan ngepres. Jalan ngepres ya. Lah terus, ya jembatan kirain dibongkar ya? Enggak ya? Nah, biasanya di sini tuh ada semacam kayak besi-besi gitu guys, buat penguat untuk dicor dengan batu kali. Namun terlihat tidak ada besi-besi karena mengganggu jalan ini. Jembatan yang cukup hanya untuk kendaraan bermotor guys. Apakah kedepannya nanti jembatan akan dibongkar? Jembatan nanti dibongkar nggak Pak nih Pak? Dibongkar? Tinggiin. Oh. Oh, bentar. Nah, dapat info dari warga sekitar bahwa jembatan ini akan dibongkar ya Pak? Bongkar. Oh, diperlebar atau? Lebar, biar pasti. Kan ini kayak kubu gitu. Biar air lancar. Iya, melengkung ya? Ya kalau ini kan air masih. Iya, soalnya ini pondasinya adanya di tengah-tengah ini. Makanya pondasi tengah-tengah ini tadi kali di sini aja. Dilihat pun kalau sudah jadi, dilihat kayaknya kurang estetik loh, nggak ganggu pemandangan.
Satu ganggu aliran air juga. Nah akhirnya dapat info guys. Ini valid ya Pak? Bener pasti kan fix ya? Iya. Dapat info bahwa jembatan ikonik ini akan dibongkar guys. Karena satu, ini posisinya berada di tengah-tengah kali loh guys, pondasinya ini, dan jembatan ini hanya cukup dilalui dengan kendaraan bermotor. Ya mudah-mudahan diganti lebih bagus lagi, diperlebar ya Pak. Oh lebarnya sepas capping beam ini guys. Nah ini guys, jembatan itu akan dibongkar selebar ini titik capping beam nih. Pantesan tidak ada sisi untuk diturap. Untung tadi kita nanya-nanya guys, kenapa ini kok gak ada batu kali untuk penurapan, ya karena memang direncanakan ini akan dibuatkan jembatan tuh, hanya cukup satu motor guys. Ini lebarnya ada 4 meter nih, 4 lebih 5 meter kemungkinan ini. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton konten YouTube update normalisasi Kali Gabus sore hari ini Selasa 3 Juni 2025, dimana untuk saat ini saya berada di sisi timur atau sisi akhir proyek normalisasi sungai yang ada pekerjaan pengecoran. Di belakang terlihat itu proses pengecoran masih berlangsung. Namun saya akhiri konten sore hari ini karena banyak info yang saya dapat bahwa jembatan yang sebelumnya saya pernah liput di beberapa video sebelumnya itu yang jembatan yang cukup mengganggu, satu mengganggu, dua kurang menarik karena tidak, istilahnya itu berada di tengah-tengah jembatan guys. Untuk kekuatan juga jikalau normalisasi sungai sudah selesai, itu malah jembatan malah dikhawatirkan malah mengganggu karena aliran tidak lancar dan jembatan kecil berpotensi untuk roboh. Makanya ini info dari warga ternyata akan dibongkar selebar capping beam ya sekitar 5 meter 6 meter guys. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.